kelapa. Sabut kelapa kita suwir-suwir, kita rendam di air, air itu berubah jadi warna. Warnanya bisa jadi oranye atau coklat atau agak coklat kehitaman. Itu berarti sudah larut. Itu bisa disemprotin ke tanaman. Air sabut ke kami kan kelapa sih. Karena kaki kita hijau. Kelapa. Yang pertama teknik pelarutan, yang kedua teknik fermentasi. Ini yang mau kita buat. Fermentasi itu teknik membuat nutrisi atau mengambil zat dari bahan organik yang ada dengan cara tanpa udara. Kayak bikin tape, Pak. Bikin tape. Beras, ada tape dari beras itu ya, ada panik ya. Iya. Nanti dia akan masuk fermentasi. Nah, jadi cara membuatnya, misalkan ini 1 kilo plus gula setengah kilo, diaduk, dicampur, masukin toples, tiga sampai 5 hari tanpa udara. Ini nanti kita akan praktek. Ini dihaluskan, ditimbang. Karena nggak ada timbangan, anggaplah rata-rata ini berapa? Setengah kilo. Dikasih dengan gula, diaduk, kemudian ditutup 3 sampai 5 hari. Rebung juga sama. Rebung dihaluskan, timbang berapa, kasih lagi dengan gula, udah bercampur, ditutup lagi 3 sampai 6 hari. Kangkung dan kulit dihaluskan, dirajang, dilembutkan, kemudian kasih gula lagi dengan takaran setengah kilo, tutup lagi 3 sampai 5 hari. Nanti biarin fermentasi berlangsung. Sama kayak tadi dia. Tandanya biasanya kalau fermentasi berlangsung bagus, kalau pas dikocok-kocok kayak gini, dia akan timbul gas. Pas dibuka, itu fermentasi berlangsung. Kemudian pas dicium, aromanya wangi kayak tape. Walaupun tadi ada kotoran ayam, tetap karena proses fermentasi itu berlangsung bagus, ya kan wangi. Kalau baunya wangi, ada gas, ya, itu berarti prosesnya betul dan jadi. Tapi kalau baunya busuk, berarti prosesnya tidak berlangsung baik. Itu tandanya bisa jadi gulanya yang kurang. Karena gula itu makanan bakteri. Jadi bakterinya nggak ada, harusnya udah kurai, bakterinya nggak ada, itu jadi busuk. Ini di bagian bawah paling bagus karena mulut daunnya ada di bawah. Nah. Jadi ini praktis kan sebetulnya ya. Kalau kita mau meramu itu. Bertanya Pak. Jangka waktunya tidak bisa digunakan kadaluarsa. Kadaluarsa. Sebetulnya kalau kadaluarsa asal penyimpanannya betul. Nggak ada ya. Betul itu jangan disimpan di tempat yang panas, di tempat yang teduh. Itu nggak ada luak, hampir setahun itu masih bisa dipanen. Pokoknya tandanya kalau posisi sudah busuk banget, itu berarti udah bakteri agen hayat ini sudah. Sebetulnya kalau masalah petani, saya rasa bapak-bapak ini semua sudah petani. Cuman ini temanya beda, artinya kita merubah kebiasaan. Cuman di situ bedanya. Biasanya kita bakar liar, ini tanpa dibakar. Disebut tani PLTB. Ada dua cara Pak tani PLTB. Ada tani PLTB dengan mekanisasi. Ada PLTB dengan cara pengolahan. Ya. Apa bedanya itu? Bedanya begini. Ini sudah digambarkan oleh Mas. Yang tani PLTB itu bisa disekap Pak ya. Kayak orang buat apa namanya itu? Galang. Ya. Galang. Itu nanti gambutnya itu kita subur.
terus kita timbulkan, Dibaliknya. ya kita tanam. Yang tani mekanisasi itu ada pula tani kita tebas, kita semprot sudah mati, kotor pakai evanio, bisa kita tanami yang disesuaikan dengan lahannya. Idealnya kalau tanah gambut Pak, ini pengalaman saya, itu ubi, itu bahkan bisa untuk membunuh pakisnya, bahkan bisa menghasilkan besar. Ya, jadi Bapak kalau ingin mengunjungi, bisa ini di BBA, di Sungai Adung. Ini kemarin SN di tempat saya, 18 desa. Ini yang dari BRT tahun 2017. Itu tadinya ubi Pak. Pakis ditebas, langsung semprot mati. Kalau ada bajak kecil loh, dihancurkan jak pakisnya itu. Langsung semprot pakai evanio, langsung tanam ubi. Nah, terus Bapak, kalau gambut itu tidak mudah busuk justru ubinya. Kalau logikanya gambut kan air, tapi ternyata itu tidak. Ubinya besar-besar Pak. Bahkan ada di Sampit, saya sudah pernah kunjungan di sana, ya. Itu khusus karena saya orang Pangkal Ambon Pak. Jadi kalau bicara Sampit daerah lagi bahasa orang asli Pangkal Ambon Pak. Belum lama saya pindah di Kalimantan Barat. Adik saya masih di Pangkal Ambon. Jadi di sana tanah 1 juta hektar, mungkin Bapak pernah dengar, beberapa Harto, sekarang menjadi tani paling terkenal ubi. 1 tahun ada yang punya penghasilan 1 M dari ubi. Itu saya pernah kunjungan di sana Pak. Nah, kenapa ada yang banyak ini sulit? Karena kita belum membuktikan, belum mencoba, belum praktekkan langsung. Tidak prakteknya hanya sekedar di tulisan. Ini kan, ini kadang-kadang mohon maaf Pak ya, kalau udah bisa seperti saya dan Bapak kadang-kadang jemu ya. Ya terus terang aja. Tapi memang ini harus kita lakukan kan gitu Mas ya. Nah, jadi inilah tani yang disebut RTG, ada 2 cara. Ada yang disebut mekanisasi tadi ya. Masih ada yang bisa jauh. Mau nulis lagi? Sedikit aja ya. Oh habis. Sedikit aja lah. Di sini aja di gini. Sini aja ya. Kita gambarkan kecil aja. Ya. Ini anggap lahan. Ini anggap aja lahan. Oh. Ini kita gini. Ya. Ya. Ini yang di sini ini Pak dibikin galang. Pakis yang ada di sini kita kumpul di sini, kita gali ini timbus. Kayak orang bergeleng bedengan biasa lah Pak. Terus ini sama. Ini rumput yang dari sini masukkan sini, masukkan ini dibagi 2 Pak. Sebagian dibuang ke sini, bagian dibuang ke sini. Nah, ini. Buang. Oke ya. Seperti ini. Selanjutnya terus Pak seperti ini. Nah, ini yang disebut tani BTG. Nah, cara mencegah kebakaran apa Pak? Mungkin dari siang kemarin sudah disampaikan bahwa ada yang disebut sekat kanal. Apa tujuannya sekat kanal? Gambut Pak idealnya tetap seperti ini yang digambarkan Mas ini ya. Tadi ada yang di sebelahnya. Ya, ini gambut Pak. Nah, ini yang di dalam. Nah, ini agak tunggu duluan ini Pak. Ya. Gambut Pak idealnya kalau ini yang sudah levelnya seperti ini di bawahnya air, di atasnya ini gambut. Nah, gambut ini kemungkinan ratusan tahun bahkan jutaan tahun yang dahulu banyak tulang gulang ada di bawah sini. Bahkan kemungkinan para pejuang-pejuang yang pendahulu mungkin ada tulang manusia di dalam sini. Membakar itu betul jadi tradisi selama ini. Zaman dulu nenek moyang membakar. Kegiatan membakar terus berlangsung, tapi tidak jadi masalah pada saat itu. Karena kondisi gambutnya masih, daya dukungnya masih aman. Masih cekungannya banyak, ya. Masih airnya stabil. Akhirnya kegiatan masih terus berlangsung. Nah, kalau sekarang kanal sudah banyak, yang cekungan diratain, daya dukungnya udah nggak cocok lagi. Jadi bukan tidak baik, tapi tidak tepat dengan cara membakar. Nah, ditelusuri, bakar itu kalau zaman dulu selain murah, efektif, kemudian praktis. Kemudian yang kedua, tanahnya bagus.
Bagus, subur. Karena apa? Karena ada Iya. namanya sisa pembakaran. Sisa pembakaran itu ada yang namanya mineral silika Sp. Silika itu mineral yang diserap tanaman untuk menguatkan tanaman dan mempercepat pertumbuhan. Makanya kalau nggak boleh, gantinya apa? Sebetulnya kalau waktunya panjang, ada namanya arang sekam. Arang sekam kan pembakaran juga, tapi pembakarannya terkontrol, nanti ditaburin ke lahan budidaya kita. Nah, itu sebetulnya ihwal kenapa nggak boleh dibakar. Nah, terus merangkum yang disampaikan itu PLTB ini kan ada cara fisik atau mekanisasi. Iya. Mekanisasi biasanya kalau di Jawa ada membuat namanya surjan, Burutan tuh, Pak. gulutan atau tukungan. Kalau di bahasanya beda-beda. Ada yang naik, dia di bawah tetap ada air, yang di atas bisa untuk budidaya. Ada namanya teknik bubble kultur. Jadi kita kalau nggak bakar kan, yang dibingungkan itu banyak banget sisa-sisanya kan. Jadi kita tebang satu baris, ditumpuk di situ, kemudian dikasih evan embio, kemudian ditumpuk oleh lapisan tanah yang sampingnya. Jadi bagian ini nanti apa namanya jadi bawah. Nah nanti itu nabung pupuk. Nggak bakar itu begitu. Nah itu satu proses apa namanya, kalau udah dikasih evan embio itu adalah cara hayati menciptakan agen untuk ngurai. Masalah bakar itu kan karena supaya lahan bekas sisa-sisanya itu rapih kayak gitu kan, dan cepat kan sebetulnya. Nah cepatnya itu apakah cepat, pilihannya cepat dengan proses pembakaran, pilihannya untuk karena bakarnya sudah nggak dibolehkan lagi dengan cara teknik pelapukan lambat, pelapukan sedang, dan pelapukan cepat. Nah, pilihannya sekarang sudah ada pelapukan yang lebih cepat. Kalau mekanis yang paling murah, yang paling cepat, ramah tapi mahal, itu sebetulnya ada traktor yang kayu log-log besar itu bisa jadi bumbu. Bisa Pak kalau dengan Pak. Nah iya, murah tapi dia daya dukung tanahnya kan, ya tanah gambut itu kan daya dukungnya sangat apa ya, goyang ya. Apalagi beberapa tempat juga, Sisa kayu. di beberapa tempat untuk panen di gambut aja harvesting combine itu nggak sanggup juga karena letak posisinya. Makanya ada teknik yang kalau di BRG itu sebetulnya kalau di demplotnya bisa dilihat sebetulnya. Surjan itu kayak gimana melakukannya dengan cara teknik cepat itu kayak gimana. Nah terus pilihan tanaman yang harus dilakukan pada pembukaan tanaman apa? Itu sebetulnya kita sebut sebagai tanaman perintis. Tanaman perintis itu tanaman yang nanti ke depan itu mengurangi pertumbuhan gulma pakisnya. Ya pilihan misalkan tadi Pak Salam mencontohkan misalkan tanaman atau singkong ya, sebagai tanaman perintis tapi punya nilai ekonominya dapat, nilai lingkungannya dapat. Nilai lingkungan itu yang mengurangi gulma dan lain-lain. Jadi memang kalau tanpa udara kan ada keringetan ya, keringetan sendiri lama-lama. Kalau pas 5 hari dicek sama aroma berarti ini masih jadi nutrisi ini contohnya ya. Kalau bahan pembenar tanah evan embio. Ini pestisida, nabat. Kemudian ini Addition Beras Plus ini untuk pupuk nutrisi juga. Air cuci beras. Tidak ada bahan. Berapa lama segini? Ini sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Nanti bukan bening, timbul jamur Bu. Timbul jamur. Ya agak putih-putih dulu di atas. Kalau saya memang saya bukan Pak Addition Beras, tapi langsung saya siramkan gitu. Ya nggak apa-apa juga. Cuman ini saya sampaikan sedikit, itu nanti Bapak kalau mau buat, sayang kan itu dibuang cuma-cuma, kan tiap hari masak dan kita masukin. Bapak dan Ibu itu kerjasama dengan ibunya. Kerjasama. Ya, ibunya diberikan tempat, tiba yang ada tutupnya, ditaruh di dapur, bilangi istrinya, Mama kalau masak air putihnya jelas yang pertama ini, ya. Lebih romantis lagi ya. Ya, nanti setelah itu Pak, setelah ditaruh itu bisa 2 hari dibuat sekali. Tutupnya rambutnya Pak. Ditutupnya pakai kain sistem anaerob Bu, masih ada
apa itu wap ya, tutup kain, ikat pakai karet, ditaruh tempat paling gelap. Jangan sampai diterima sebelum 2 minggu, karena ini tidak boleh digoyang kalau membuat. Tapi kalau hanya disimpan untuk ya tidak masalah. Tapi kalau dibuat seperti ini memang ada harus perlakuan khusus. Nanti timbul jamur kayak batu karang, tapi yang nggak keras seperti batu karang ya. Nanti itu kalau udah banyak, bapak dipotong di blender. Ini kan udah blenderan nih pak, campurkan. Nanti untuk mupuk plus untuk nyemprot daun-daunnya, nanti insya Allah pak. Itu jamur yang putih itu di blender lagi. Blender, bukan putih. Kalau udah jadi kekuningan coklat, kalau malam nyala itu pak. Berapa hari? Idealnya pokoknya 3 minggu pak, harus normal tua dia. Iya, Iya, nggak ada obat yang lain, nggak ada. Alami. Jadi ini Urap, iya. ke tanah juga atau Iya, termasuk tanaman. kalau dicampur atau semuanya Bisa. Boleh ya. Gini bu bapak ya, sistem organik istilah tidak harus takaran khusus. Dia kelebihan pun tidak mati. Yang penting caranya jangan sampai dipotongkan pokoknya sampai kekenyangan, harus dikasih jarak. Tidak ada kayak ini, tidak ada harus aturan khusus. Saya coba, karena tidak mematikan tanaman gitu ya. Tapi ya harus kita disesuaikan dengan tanaman yang masih fase pertumbuhan atau fase yang lainnya, disesuaikan saja. Gitu. Jadi kalau masalah gambut tadi pak ya, ini saya tambahkan lagi, masih ada waktu mas ya? Masih mungkin